Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari observasi kami, yaitu sarung sutra. Nah, kami mengobservasi salah satu pengrajin sarung tenun yang ada di Kabupaten Wajo. Beliau sudah menenun sekitar 17 tahun yang lalu sampai sekarang. Untuk alat dan bahan pembuatan sarung sutra ini, untuk alatnya yang pertama ada yang disebut dengan tentunya alat tenunnya itu. Yang kedua bulo-bulo. Bulo-bulo ini merupakan tempat benang. Yang ketiga ada yang disebut dengan tarofong atau tempat diletakkannya benang tersebut. Dan yang keempat yaitu fapali atau tempat untuk menggulung benang itu. Adapun bahannya tentunya benang. Namun benang di sini terdiri lagi atas dua macam. Yang pertama ada benang halus dan yang kedua benang mengkilat. Baik, saya akan menjelaskan langkah kerja pembuatan sarung sutra. Pertama yaitu dengan memasukkan benang ke alat tenun. Proses ini bisa berlangsung 6-8 jam lamanya. Kemudian untuk membentuk sebuah sarung maka kita hanya perlu menginjak alat tenun supaya bergerak dan membentuk sebuah sarung. Kemudian untuk memberikan motif pada sarung maka kita hanya perlu memasukkan benang berwarna ke dalam alat tenun. Ini dilakukan secara berulang sehingga terbentuk sebuah motif yang kita inginkan. Kemudian untuk membentuk satu sarung kita membutuhkan panjangnya sekitar 4 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari kain sutra. Kain sutra yaitu kain khas orang Bugis Bone yang biasa dipakai pada acara pernikahan, hari jadi Bone, dan acara adat seperti penyambutan tamu-tamu kehormatan seperti penyambutan presiden, menteri, dan gubernur, dan biasa juga dipakai pada acara keagamaan seperti seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kain sutra bisa juga dipakai pada perlombaan acara tarian baik lokal, nasional maupun internasional. Kendalanya di sini adalah alat pembuatan dan kain tenun yang sulit kita temukan, sebab kita harus keluar daerah untuk menemukan alat dan kain tenunnya. Ini tersebut hanya ada di Kabupaten Wajo. Jadi yang berada di luar Kabupaten Wajo harus rela ke daerah tersebut untuk menemukan cara pembuatan kain tenun khas Kabupaten Wajo. Kekurangan dari alat tenunnya ialah tingkat kesulitannya dan pembuatan sarung tersebut ada di motifnya. Dengan pembuatannya dengan teliti dan cara pengoperasiannya yang masih manual. Proses pengerjaannya lama, maka dari situ proses pembuatannya yang memakan waktu yang cukup lama karena alatnya yang masih manual atau alat tenun bukan mesin. Dengan menenunnya memerlukan waktu yang cukup sangat lama karena masih memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak. Selanjutnya ialah mahal. Nah, karena pembuatannya yang rumit dengan ketelitian tinggi, itulah alasan para penjual memasuk harga yang cukup mahal. Alatnya sudah jarang ditemukan karena sekarang lebih modern alat tenunnya. Dari sekian kendala dan kekurangan tersebut, di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama ialah daya tahan yang lebih baik, mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi, kualitas tinggi, di mana komposisi bahannya menggunakan bahan sutra.